sampai sekarang belum ada solusinya adalah kemampuan DPRD maupun DPR di dalam menghasilkan undang-undang, padahal fungsinya sebagai fungsi legislasi. Kemudian kinerja berikutnya adalah DPR ini ya ketika sudah duduk ya sepertinya kurang memperhatikan masyarakat atau konstituennya. Ya, kemudian berikutnya juga DPR ataupun DPRD sebagai fungsi kontrol, terkadang di DPRD ini juga harus dikontrol. Ya, jadi sebagai lembaga fungsi kontrol, akan tetapi pada dasarnya justru ya, di DPR ini banyak yang dikontrol oleh pihak eksekutif. Ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh DPR maupun DPRD. Sekarang pertanyaannya kan terkait dengan penelitian kinerja. Ya, Saudara Propenda sudah mengkaji kinerja DPRD. Dari situ sering banyak mendengarkan keluhan-keluhan di masyarakat ya, sehingga ini menjadi masukan bagi Propenda selaku anggota DPR pusat untuk bisa menyuarakan agar supaya kinerja DPR ini bisa ditingkatkan dan bisa berdampak luas terhadap masyarakat. Sampai dijawab. Terima kasih Pak yang sudah menyampaikan pertanyaan kepada saya. Tadi menyinggung masalah mengenai fungsi kontrol lembaga untuk DPRD itu sendiri, yang mana mempunyai fungsi kontrol untuk kinerjanya. Di sini Prof. Enda menambahkan dari disertasi sebelumnya kajian-kajian teori, saya Prof. Enda mengungkapkan mengenai dan menambahkan sistem kelembagaan, aturan, dan budaya dalam organisasi DPRD dalam fungsi legislasi dan pengawasannya legislatif, yaitu dari mengenai bagaimana input seorang kepemimpinan, kemudian dari input itu melahirkan proses bagaimana efektivitas legislasi fungsi pembentukan perda, yang mana tadi temuan sebelumnya Sulistiawati mengatakan ada 80% perda yang belum terselesaikan di DPRD Provinsi Selatan. Sehingga dari kajian ini saya mengkaji dan meneliti setelah adanya input itu terjadi proses kemudian dievaluasi lagi menjadi outputnya seperti apa produk legislasi yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan publik. Kemudian outcome yang melahirkan impact, dan terakhir yang diharapkan adalah impact fire, yaitu melahirkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari sini pembanding teori yang 3 itu, yaitu saya membuat penulis menyampaikan mengenai MATI Government Performance Integration, dan ini menjadikan solusi saran untuk kinerja-kinerja di DPRD Provinsi Selatan. Terima kasih Pak. Baik, satu lagi ya. Ya. Jadi Saudara Propenda selaku anggota DPR RI telah mencoba melakukan kajian di DPRD Provinsi dengan alasan bahwa pernah menjadi anggota DPRD. Itu salah satu syaratnya itu ketika kita menjadi penguji peneliti kualitatif itu syaratnya yang bersangkutan harus berkecimpung di dalamnya. Itu sudah terpenuhi. Sekarang Ibu Propenda ini, bagaimana Anda melihat sebagai DPRD yang memiliki fungsi kontrol ya di dalam ya ini yang banyak viral lagi ya mengenai makan bergizi ya, makan gratis ya, MBG. Nah, sekarang saya lihat di lapangan itu banyak disorotnya anggota DPRD yang terlibat di dalam MBG itu sendiri. Bahkan dia sebagai supplier untuk
yang menyiapkan makanan bergizi kepada siswa. Di mana fungsi kontrolnya kalau seperti itu? Mereka dapat bagian dari situ, terus dia sebagai fungsi kontrol. Saya percayakan saudara Propenda untuk memberikan jawaban praktis tapi bisa menyentuh ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di tengah masyarakat. Silakan Propenda. Terima kasih Pak Prof. Yang mana anggota DPRD Provinsi Selatan atau anggota DPR itu mempunyai fungsi alat kontrol sebagai pengawas. Bagaimana prosesnya apabila melaksanakan di lapangan sendiri sebagai supplier atau sebagai penyelenggara? Biasanya dalam skema itu, Pak Prof, apabila anggota DPR dia mempunyai penyelenggara, itu tidak terlibat dalam hal teknis. Peran anggota DPRD sendiri hanya mengawasi, mengevaluasi, dan menjadikan apakah ini manfaatnya sebagai fire untuk masyarakat dan manfaat untuk masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira sudah menyentuh seperti apa saya akan. Untuk selanjutnya kita masuk pada kajian dari tim promotor atas disertasi serta persis bahwa tim promotor ini sampai setiap hari ketemu ya, sedang dalam proses, tetapi tentu masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan disertasi saudara Propenda ya. Disertasi Propenda itu sangat sangat dalam kajiannya, namun di sini semua yang dulu di depan ini adalah bertindak selaku penguji, maka tentu saya kasih bagiannya juga dan waktunya saya batasi ya, sudah sering ketemu. Baik Bapak sekalian, kita mendengarkan pertama dari kajian Bapak Profesor Dr. Jansar selaku promotor. Silakan Prof, waktunya 7 menit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang promosi doktor Bapak Profesor Dr. Matarata SMSI, juga selaku Direktur Pasca Sarjana. Yang kami hormati Ketua Setia Amplop, tim penguji eksternal, penguji internal, dan ko-promotor, para tamu undangan yang berbahagia, dan terkhusus kepada Ibu Promovenda Haja Maiti, bukan Maiti, iya. Saya selaku promotor tentu sangat bergembira, berbahagia pada hari ini karena melihat bimbingan saya bisa berdiri di hadapan kita semua, khususnya di hadapan tim penguji, lebih-lebih lagi di hadapan orang tua dan keluarga. Saya dulu di tahun 2004 waktu juga berdiri di depan penguji, 3 kali masuk di toilet. Ya, mengapa? Karena mau diuji di depan istri. Nah, itu kalau Ibu Maiti ini diuji di depan suami, itu ya. Di situ yang paling berat. Kalau di hadapan penguji saya kira tidak terlalu berat, tetapi paling berat diuji di depannya istri atau di depannya suami. Ya. Tapi saya lihat Ibu Maiti ini dari pagi belum pernah saya lihat masuk toilet.
Kalau saya 3 kali, dan waktu itu saya berpapasan Profesor Abu Hamid. Saya sampaikan karena beliau adalah co-promotor saya, Prof, saya sudah 3 kali ini masuk di kamar kecil. Dibilang kamu termasuk laki-laki normal. Itu saya masih ingat, dia sudah. Iya, kalau katanya ada orang yang mau diuji, lalu tidak ada rasa gentar, itu katanya tidak normal. Saya kira Ibu Meti ini termasuk juga wanita normal, walaupun dia tidak tunjukkan kepada kita semua itu. Itu sekadar ilustrasi dari saya selaku promotor. Tentu selaku penguji sebenarnya tidak perlu saya terlalu bertanya karena selama ini memang banyak membimbing ya Profenda, di mana dalam penelitiannya ini Profenda itu melakukan pendekatan kualitatif, ya, dan dia buktikan bahwa Profenda ini memang betul-betul wajar, ya, kalaupun nanti dinyatakan lulus dan menyandang gelar doktor, itu wajar. Baru saja kita melihat disertasinya, itu agak miring itu podium itu, agak berat itu, ya, itu kemarin itu 520 sekian halaman, tetapi dipangkas akhirnya sekarang kalau tidak salah tinggal 580 berarti. Saya tahu persis karena lembar per lembar saya baca itu. Iya, itu. Jadi tentu ini pembuktian daripada Bu Meti bahwa memang betul-betul ada proses yang sungguh luar biasa dilalui. Nah, tadi kita mendengar bahwa ada temuannya. Ya, memang dalam penelitian kualitatif itu diharapkan ya punya temuan, model. Dan tadi sudah ditunjukkan kepada kita semua adalah suatu model yang diramu dari hasil penelitian itu melalui wawancara dengan informan, baik kepada informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Akhirnya lahirlah suatu model ya dari seorang Profenda Bu Haja Meti yang saya dengar tadi dinamakan Meti Governance Performance Integration. Iya, disingkat bukan MBG. Bukan MBG. Tadi Prof singgung MBG, ini bukan MBG. Nah, itu ada singkatannya ya. MBTI. Nah, ini sungguh luar biasa. Kalaupun Ibu Meti tinggalkan dunia ini tetap akan dikenang oleh siapapun yang membaca. Gitu. Model ini akan dibaca oleh peneliti-peneliti akan datang dan sangat membantu bagi ilmuwan, khususnya di dalam melakukan evaluasi kinerja organisasi khususnya pada DPRD, apakah itu di provinsi, ya, ataukah itu di kabupaten kota, ataukah bahkan di tingkat nasional. Jadi sungguh luar biasa, apalagi nanti ini kalau sudah dipatenkan, itu sudah milik Ibu Meti. Iya, jadi kalau kita mendengar itu MGPI, berarti itu adalah Bu Meti. M adalah Meti. Itu. Tapi jangan Bapak nanti kalau malam selalu, bagaimana MG? Nah, itu lain modalnya itu. Pertanyaan saya jadi Bu Profenda, apakah model yang Anda
temukan ini, ya, itu bisa berlaku di provinsi lain, tidak hanya di Sulawesi Selatan. Itu saja. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Prof. Ansor, SEMSI, ya, Prof. Ansor. Ansar. Mohon maaf Pak Prof. Ya. Ya. Jangan sampai saya salah sebut nanti dinilai, jadi dikurangi Pak Prof. Semoga tidak mengurangi jawaban dan nilai saya untuk promosi doktor ini Pak Prof. Mohon maaf, mohon izin. Ya Pak Profesor Dr. Ansor, SMSI, yang selalu dari awal beliau adalah sangat luar biasa mensupport dan sangat teliti dalam melaksanakan mengkaji disertasi ini. Kemudian beliau juga yang terus mengkoreksi dari 500 lembar, sehingga saya berkesimpulan sebagai promovenda ingin menambah satu kajian, yang mana kajian ini adalah pembanding dari 3 kajian ilmuwan sebelumnya. Insya Allah mohon doanya, jadi METI Government Performance Integration ini saya akan hakikan dengan secepatnya atas bimbingannya para profesor semua di sini. Sejauh ini METI Government Performance Integration ini dirancang sebagai kerangka evaluasi kinerja sebetulnya, yang mana mengintegrasikan berbagai indikator kebijakan secara komparatif, ya. Jadi METI Government Integration ini sebetulnya bisa dipakai di seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke. Jadi suatu saat apabila mungkin tidak ada umur saya, boleh cucu anak saya membawa nama MGPI, ya. MGPI mengatakan apa? Yaitu yang pertama, boleh-boleh saja, yang mana konsistensi struktur pemerintah daerah. Jadi mengungkapkan masalah konsistensi. Kemudian yang kedua, ketersediaan data yang relevan. Yang ketiga, secara teoritis, jadi indikator itu mendukung metodologi MGPI bersifat fleksibel dan dapat dikalibrasikan dengan kondisi lokal. Jadi 3 hal ini boleh memakai teori METI Government Performance Integration ini. Apabila sudah mencakup 3 teori ini bisa dipakai di provinsi manapun. Ya, tafadhol membuat selanjutnya. Kemudian saya juga ingin menjelaskan bagaimana promovenda tentang mekanisme evaluasi terhadap implementasi peraturan daerah Perda pada Provinsi Selatan yang terlaksana, khususnya yang terkait dengan partisipasi publik. Ini adalah kerangka dari temuan METI Government Performance Integration ini. Jadi ada proses yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, bukan hanya input saja. Kalau yang terdahulu ya adalah 3 penemuan ilmiah, hanya input, output, dan outcome. Tapi MGPI menambahkan di sini, setelah adanya input itu terjadi proses. Kemudian terjadi proses, setelah itu baru outcome, dan outcome-nya adalah hasil dari input sebelumnya. Yang mana yang diharapkan oleh masyarakat adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat yang menghasilkan impact welfare. Terima kasih Pak Prof. Tidak demikian Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ansar. Untuk selanjutnya silakan ke promotor 1 Ibu Dr. Ibu Faridah. Waktunya 7 menit. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Profesor Dr. Matalata SMSI,
Yang saya hormati Bapak Ketua Setiamkop, Bapak Dr. Haji Gunawan, SMSI. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ansar, SMSI. Yang saya hormati tamu ya dari luar, karena beliau berasal dari kampus ini, yaitu penguji eksternal Ibu Profesor Dr. Naida Naim, SD, MSI. Serta yang saya hormati Bapak Dr. Abdurrahman, SMSI. Yang saya hormati penguji 2 Bapak Dr. Andi Aminuwo, MSI, serta partner dan rekan saya Ibu Dr. Kurniawati Sanda, SDM MM. Dan saya ucapkan selamat kepada Promovenda Ibu Haja Maiti Rahmatia yang selama ini sayalah yang selalu mungkin sering juga kalau lambat-lambat lagi saya keras lagi, cepat maju, kasih waktu saya cepat. Jadi ada nih Ibu, biar sibuk, saya telepon terus. Mau selesai atau tidak? Mau selesai atau tidak? Jadi ya, saya yang kadang beliau tadi malam difotokan lagi sakit, aduh, bagaimana besok jadi atau tidak ujian ini ya. Alhamdulillah saya dapat informasi beliau katakan saya sudah tiba. Sudah lega rasanya saya, karena ini kalau ada masalah beliau saya bertanggung jawab. Alhamdulillah. Yang saya hormati tamu undangan, ada Bapak suami dari Ibu Haja Maiti, terus Bapak wakil ya, wakil DPR untuk Kota Makassar, serta saya hormati mungkin yang baru datang Ibu Yeni Rahman, SSI, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin beliau bisa maju, ada kursi sudah disiapkan. Ya, silakan. Kemarin waktu ujian tutup, Promovenda itu sempat menangis ya. Mungkin begitu perjuangannya yang luar biasa sehingga sampai di titik ini. Beliau menangis. Alhamdulillah, langkah demi langkah walaupun agak kemarin terseot-seot ya, karena mungkin belum waktu, sempat free juga 1 tahun sebelum ke DPR RI sehingga kami maklumi. Tetapi setelah selesai beliau duduk, saya lagi yang kejar-kejar beliau. Harus selesai, apapun yang terjadi, kesibukan apapun harus selesai. Alhamdulillah, saya bersyukur ya. Sekarang saya sebagai penanya di sini ya, walaupun saya selalu mendampingi beliau bertiga sebagai co-promotor. Pertanyaan saya ada 2, yaitu yang pertama, Saudara Promovenda telah mengkaji secara mendalam tentang identifikasi dan klasifikasi hambatan utama, baik secara struktural, prosedural maupun politis yang mempengaruhi kinerja legislatif Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala utama bagi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsi legislasi secara efektif di tingkat daerah? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pengaruh keterbatasan sumber daya manusia di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan kapasitas anggota dan tenaga ahli terhadap kualitas perancangan dan pembahasan perda di DPRD? Silakan, mungkin boleh minum dulu, kalau capek berdiri silakan. Terima kasih Ibu Dr. Umi Fadra, SMSI MM yang saya cintai.
Beliau adalah inspirasi yang selalu menggedor-gedor saya untuk jadi dokter secepatnya. Dan beliau pula tidak bosan-bosan untuk membuat saya cepat bangun untuk menyelesaikan disertasinya dengan langkah-langkah yang luar biasa. Saya akan menjawab Ibu Dr. Umi Farida, SMSI, MM, tadi mengenai identifikasi, klarifikasi hambatan, ya, secara struktural, prosedural maupun politis yang mempengaruhi legislasi Provinsi Sulawesi Selatan. Yang menjadi kendala itu apa? Itu singkatnya. Saya jawab. Yang menjadi kendala di sini saya meneliti dalam membentuk perda legislasi. Biasanya saya mendapatkan kalau menyusun suatu legislasi atau peraturan di dalam kinerja anggota DPRD, mereka bertanya dalam membahas perda, sering muncul pertanyaan, Ibu Prof. Pertanyaannya itu apa? Ini kewenangan siapa? Dan di dalam membuat suatu peraturan, apabila anggota DPRD provinsi tidak cermat, tidak tepat, tidak teliti, itu melahirkan perda. Kadang tidak yang diharapkan. Karena salah titik, salah koma, tanda tanya, itu berpengaruh dalam pembentukan perda di suatu wilayah. Itu Provenda mendapatkan temuan selama mengadakan penelitian di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, pertanyaan yang kedua, mengenai keterbatasan SDM di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkait kapasitas anggota dan tenaga ahli terhadap kualitas perancangan dan pembahasan perda. Peneliti melihat, Prof. Farida melihat, SDM di DPR kadang sering ada mismatch, yang mana menangani substansi pendidikan di sana dilihat tidak sesuai SDM yang ada dengan background sebelumnya. Sehingga dibutuhkan tenaga ahli, kemudian juga konsultasi publik untuk merencanakan perda-perda yang terlahir di DPRD Provinsi Selatan. Dan perda yang dilahirkan itu akumulasi dalam satu putaran 5 tahun. Seperti itu Ibu Dr. Umi Farida, MSI, MM, jawaban dari Prof. Fenda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Pimpinan Sidang. Baik, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Umi Farida sudah memberikan klarifikasi atau pertanyaan. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Kurniawati Sandra, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Silakan Ibu. Waktunya juga 7 menit. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Yang terhormat pimpinan sidang sekaligus Direktur Program Pasca Sarjana Setiamkop Makassar sekaligus penguji 1 Bapak Profesor Dr. Matalata, SMSI. Yang saya hormati Ketua Setiamkop Makassar sekaligus penguji internal 2 Bapak Dr. Gunawan, SMSI. Yang terhormat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Program Pasca Sarjana Setiamkop Makassar sekaligus promotor Bapak Profesor Dr. Ansar, SMSI. Yang terhormat penguji eksternal lintas bidang ilmu Ibu Profesor Dr. R. Insinyur Maida Naim, STMSI IAI IPU. Yang terhormat penguji eksternal bidang ilmu Bapak Dr. Abdul Rahman, SPT SEMMMS. Yang terhormat Promotor 1 Ibu Dr. Umi Farida, SMSI. Yang terhormat penguji internal 3 Bapak Dr. Andi Aminul Alam, SMSI. Yang kami banggakan dan kami hormati seluruh hadirin dan para tamu undangan. Dan tentunya yang paling berbahagia spesial pada hari ini, Saudara Promovinda Ibu Mepi Ramalia.
Pertama, izinkan kami mengucapkan selamat atas pencapaian dan keberhasilan yang telah dicapai pada hari ini. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, prosesi pelaksanaan ujian sidang terbuka promosi dokter Bu Meti bisa terlaksana pada hari ini. Baik Bu Meti, sebagaimana hasil penelitian saudara Promofemda menemukan bahwa kinerja anggota DPRD khususnya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ada dalam kategori baik. Yang mana hal itu tercermin mulai dari pelaksanaan legislasi, pengawasan maupun anggaran itu relatif berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Tetapi ada satu fenomena yang selalu menjadi sorotan baik publik maupun media, yaitu rendahnya kehadiran anggota DPRD pada saat melaksanakan sidang atau rapat paripurna. Ya. Dan bahkan data dari Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beberapa tahun terakhir menyatakan bahwa persentase tingkat kehadiran itu tidak pernah mencapai 80%. Bahkan untuk sidang-sidang strategis tertentu, tingkat persentase kehadiran anggota DPRD untuk mengikuti sidang atau rapat paripurna itu hanya range sekitar 50-60% saja. Nah, kalau kita menelisik dari fenomena atau kondisi fenomena ini, akan timbul pertanyaan Bu, bahwa bagaimana dengan efektivitas lembaga di dalam menghasilkan proses kebijakan atau keputusan-keputusan, terutama berkaitan dengan pencapaian tujuan utama lembaga legislatif, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ketika kita kaitkan dengan indikator kesejahteraan wilayah khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang pertama kita mengacu kepada Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 Bu, tercatat 75,18%. Memang ada tren kenaikan dibanding periode sebelumnya, tetapi masih terdapat ketimpangan di berbagai wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, kita mengacu lagi pada indikator persentase jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada periode Maret 2024 tercatat 8,70%. Kemudian pada periode Maret tahun 2025 ada tren peningkatan persentase, yaitu penurunan tren persentase yaitu 7,60%. Nah, data-data ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja, peningkatan kesejahteraan publik atau peningkatan kesejahteraan masyarakat ini masih menjadi tantangan utama yang tentunya membutuhkan kebijakan-kebijakan yang strategis. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Saudari Promofemda, Ibu Meti ini membayangkan implementasi daripada model Meti Governance Performance Integration ini benar-benar bisa berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dari hasil penelitiannya Bu Meti ini kembali menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kinerja legislatif, lembaga legislatif itu bukan hanya diukur dari banyaknya perda maupun rapat yang digelar, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan ini mampu meningkatkan atau mampu berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Silakan langsung dijawab oleh Saudara Promofemda. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter Kurniawati STMM yang luar biasa pertanyaannya, karena beliau juga sangat comfortable dan memang menganalisis terus dalam proses pembuatan disertasi ini. Baiklah, saya akan menjawab Ibu Dr. Kurniawati. Yang pertanyaan tadi, bagaimana dalam sidang rapat ketika tidak mencapai quorum atau sebagian anggota DPR tidak mengikuti rapat paripurna? Bukan, itu hanya pengantar saja. Pengantar, oh ya baik. Ini adalah bagaimana GPI ini, apakah kira-kira bisa Bu Meti benar-benar implementasikan nantinya, sehingga benar-benar berdampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik, saya akan menjawab apa efek NGPI yang tertera dalam disertasi ini. Karena implementasi model kinerja DPR itu saya kembangkan dan diterapkan tidak berhenti pada
tataran konseptual saja. Yang mana supaya menjadikan panduan praktis dalam memperbaiki tata kelola kelembagaan ini. Yaitu yang mana prosesnya melalui kita lihat bersama peningkatan kualitas input, ya, input seperti kompetensi dan integritas anggota, kemudian perbaikan proses kerja yang lebih disiplin, transparan terhadap kebutuhan masyarakat. Maka dari input kemudian berproses, kemudian output, ya, output berupa kebijakan. Jadi melahirkan dari input itu, kemudian proses, setelah itu output itu melahirkan kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Maka multi-government performance integration itu mendapatkan outcome yang dihasilkan oleh berdampak nyata, sehingga berfungsi optimal, itu menghasilkan regulasi dan keputusan anggaran yang berpihak kepada pelayanan publik. Ini yang dihasilkan, Ibu Promotor. Maka pemerataan pembangunan, misalkan ya, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, model ini mendorong transformasi kinerja DPRD sebagai lembaga politik, yang mana lembaga yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Jadi ini yang saya lampirkan dalam disertasi ini. Semoga menjadi fungsi kontrol lembaga dalam legislatif. Terima kasih, Bu Dokter. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Ibu Dr. Punyawati sudah menyampaikan pertanyaan ataupun saran selaku anggota tim promotor. Kemudian untuk selanjutnya, karena semua sudah mendapat bagian, saya kembalikan kepada MC. Sebelum sidang saya skor, saya ingin menyapa pengurus daerah DDI Kabupaten Goa, Ibu Dr. Haji Aisyah Arsyad SAG MA dan Profesor Dr. Fatmawati Hilal MAG. Selamat datang Ibu. Sidang diskors oleh Ketua Sidang. Untuk memberi kesempatan kepada tim penilai, maka sidang diskorsin selama kurang lebih 10 menit. Tim promotor bersama tim penguji meninggalkan ruangan sidang. Aduh, yang ada di Indonesia dibaringin sekali ibadahnya.
Mana ini kan? Kalau semua nih. Anda sampai tujuan. Iya. Saya diingat. Sudah datang. Sekolah.
banyak mitra yang udah bertiga kali program di desa ini. Masalah yang baru negara Isa. Tim promotor bersama tim penguji dipersilakan untuk kembali memasuki ruangan sidang. Skor sidang dibuka kembali oleh ketua sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang atau skor sidang saya cabut kembali. Penyampaian hasil ujian oleh ketua sidang. Promovenus dipersilakan dengan hormat mengambil tempat. Baik Bapak sekalian, berdasarkan jawaban-jawaban saudara terhadap pertanyaan para tim penguji, maka telah disimpulkan atau telah menunjukkan hasil dari para tim penguji. Saya bacakan lengkap dalam bentuk berita acara. Berita acara pelaksanaan sidang terbuka promosi doktor nomor 560/A SK/PhD Setiamko Makassar /Romawi 10/2025. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 bulan Oktober tahun 2025, bertempat di ruang ujian promosi doktor Titer Classroom lantai 1, gedung program pasca sarjana Setiamko Makassar, telah dilaksanakan sidang terbuka promosi doktor atas nama Meti Rahmatia, nomor induk mahasiswa PDIM 21010026. Program studi Doktor Ilmu Manajemen Keminatan Manajemen Sumber Daya Manusia, judul disertasi Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
hasil atau nilai yang diperoleh dalam sidang promosi doktor ini, Saudara Propeda dinyatakan lulus. Nilai yang diperoleh rata-rata 95,78. Kemudian indeks prestasi kumulatif 3,84. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nilai kualitatif A. Kemudian berita ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Makassar, 29 Oktober 2025, Ketua Sidang Profesor Dr. Matalata, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Promotor Profesor Dr. Ansar, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Jadi bukan Ansor ya. Hidup Ansor. Ternyata penyebutan Ansor itu tidak mengurangi nilai. Alhamdulillah. Oleh karena itu, mulai hari ini Saudara Propeda berubah namanya, di belakang namanya, di depan namanya menjadi Dr. Meti Rahmatia. Berdasarkan undang-undang, maka Ibu Dr. Rahmatia mulai hari ini sudah dapat menggunakan gelar tersebut. Selaku pimpinan ingin berpesan kepada Ibu Dr. Rahmatia bahwa ujian hari ini adalah masih sangat-sangat kecil kapasitasnya dibanding ketika Anda berada di tempat kerja. Oleh karena itu, selaku pimpinan mengharapkan Saudara Dr. Rahmatia untuk senantiasa membawa nama Pasca Sarjana Setia Angkop khususnya dan Setia Angkop pada umumnya, agar senantiasa mengkaji terus hasil penelitiannya ini sehingga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dunia akhir. Hari ini Dr. Rahmatia, Meti Rahmatia sudah menunjukkan kapasitasnya baik sebagai alumni sini juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hari ini secara akademik telah selesai, tapi secara emosional masih terus berkomunikasi dengan alma maternya selaku alma mater yang telah melahirkan Saudara Dr. Rahmatia. Yang saya ingin pesankan bahwa Dr. Rahmatia harus menggunakan falsafah padi. Semakin berisi, semakin berundur. Saya kira demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kita di dalam menjalankan sebuah proses akademik yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan sertifikat tanda lulus oleh Direktur Program Pasca Sarjana Setia Angkop Makassar kepada Bapak Profesor Dr. Matalata SEMSC dipersilakan dengan hormat. Dr. Meti Rahmatia SPD SEMM dipersilakan kembali ke tempat. Kepada promotor Profesor Dr. Ansar SEMSC dipersilakan dengan hormat untuk menyampaikan kesan dan pesan. Mana tadi disertasinya sih? Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang promosi doktor Bapak Profesor Dr. Matalata SEMSC,
juga selaku Direktur Pasca Sarjana Setiangkop dan Ketua Tim Penguji. Yang kami hormati Bapak Dr. Gunawan, SMSI, selaku Ketua Setiangkop dan Penguji. Yang kami hormati Ibu Dr. Naida, Profesor Dr. Naida. Ini sebenarnya ipar saya, tapi sering saya lupa. Iya, sering saya lupa. Beliau aktif terus dulu di di kantor gubernur sebagai peneliti. Iya, waktu itu. Yang saya hormati Rektor Universitas Indonesia Timur. Iya, masih muda, insyaallah calon profesor juga. Insyaallah. Iya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andi Aminullah. Ya. Ini calon baisan. Kalau selama ini Pak Direktur yang selalu memperkenalkan, saat ini saya perkenalkan calon baisan. Yang saya hormati Ibu Dr. Umi Farida, selaku Ketua Kominfo dan Co-Promotor 1, Ibu Dr. Kurniawati, selaku Co-Promotor dan Sekretaris Prodi yang banyak bersama saya di dalam memberikan pelayanan kepada para calon doktor. Ya, kami melayani sekarang mahasiswa program S3, yaitu kurang lebih berapa Bu? 89. Dia lebih tahu, saya aja tes apakah ya 89 saat ini kami punya mahasiswa dalam proses pendoktoran. Ibu Ketua DPR, anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan, ya, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Hadirin hadirat dan terkhusus kepada suami Ibu Dr. Meti, iya, selamat. Insyaallah sebentar malam itu sudah suasana baru. Hati-hati saja, karena kalau selama ini master, sekarang sudah doktor, itu kalau perlu minta izin. Ya. Lebih khusus lagi kepada orang tua Bu Meti, ya Bu, tentu pada hari ini kita berbahagia semua, ya, setelah mendengar tadi oleh ketua sidang, ya, memberikan, ya, predikat doktor kepada Ibu Dr. Meti. Hadirin yang saya hormati dan muliakan, saya selaku promotor tentu banyak kenangan, ya, karena diminta menyampaikan kesan dan pesan, ya. Yang saya selama membimbing Ibu Meti kurang lebih 3 tahun di dalam proses penyelesaian disertasinya ini, ya, kurang lebih 3 tahun. 1 tahun itu proses perkuliahan, ya, sejak masuk beliau, karena pada saat itu masa COVID, sehingga perkuliahan itu online, karena itulah kita diwajibkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan perkuliahan harus online. Dan itu pun Ibu Meti, Dr. Meti, alhamdulillah aktif mengikuti seluruh rangkaian akademik yang harus dilalui. Ya, saya selaku promotor di tahun 2004 sedikit
ada kekhawatiran kepada Bu Dr. Meti, jangan sampai dia lupakan ini proses pendoktorannya. Dan satu-satunya bimbingan saya yang tidak pernah saya telepon, tidak pernah saya WA, karena saya paham bahwa beliau ini sangat sibuk, apalagi di waktu tahun 2024 itu menghadapi pemilu. Tetapi hampir setiap saat yang saya telepon adalah Ibu Dr. Umi Farida. Jadi bukan merongrong mahasiswanya, tapi merongrong yaitu kopromotor. Dua kopromotor ini selalu saya coba hubungi dulu Ibu Meti itu, masih mau doktor atau tidak. Itu saya tahu persis bahwa kehadiran Ibu Dr. Meti di sini juga banyak kontribusi dari Ibu Dr. Umi, sehingga yang saya rongrong adalah Ibu Dr. Umi. Sama sekali bisa dicek nanti suaminya Ibu Dr. Meti, bisa periksa itu WA-nya, tidak ada sama sekali, tidak pernah sama sekali sama WA. Barusan ada bimbingan saya. Ya, yang lain itu semua saya kejar. Saya ancam, saya ini, yang penting kamu harus dokter. Itu. Tetapi yang saya rongrong adalah Ibu Dr. Umi. Ya, begitu. Itu kesan yang tidak bisa saya lupakan, Bapak Ibu sekalian. Lalu sengaja saya simpan di sini nih disertasinya, supaya kita menyaksikan semua bahwa Ibu Dr. Meti itu betul-betul berproses sungguh luar biasa untuk melahirkan satu disertasi setebal ini. Ini kalau ditimbang ini kira-kira kurang lebih 5 kilo ini. Iya. Ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Dan itu saya ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena selesai, dan ada kebanggaan tersendiri. Ibu Meti bukan orang sembarang. Iya, dia adalah wakil rakyat, bukan lagi di provinsi, bahkan di tingkat nasional. Tentu saya juga merasa bangga karena mampu membimbing sehingga sampai beliau jadi doktor. Disertasinya ini ada 550 lebih, tetapi dipangkas, akhirnya sekarang kurang lebih 480. Dan yang tahu persis juga ini adalah ini Adinda Demile. Saya berhubungan Demile ini nanti 1 hari terakhir. Kenapa? Dua hari belakangan ini saya sedikit ragu karena mendengar berita bahwa Bu Haja Meti katanya masuk rumah sakit. Wah, gawat ini kalau dokternya di sana tidak mengizinkan keluar dari rumah sakit, maka proses pendoktoran pasti tertunda. Nah, itu nanti tadi pagi jam 7:30, jam 7 tadi Ibu Dr. Umi telepon, tapi yang dipertanyakan lain. Saya langsung tunggu dulu, saya tanya, Ibu Meti di mana sekarang? Ya, alhamdulillah Prof sudah datang dari Jakarta. Alhamdulillah, baru lega perasaan saya bahwa proses pendoktoran Ibu Dr. Meti insya Allah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Satu saja kendala karena mati lampu di belakang saya. Itu saja. Semua berjalan baik, sehingga itu yang di belakang saja mati lampu, tidak sempat kita lihat lagi di belakang itu. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kesan saya kepada Ibu Dr. Meti. Selama ini saya tadi buka Google, saya cari kata-kata bijaksana dari seorang yang terkenal untuk mengantar ini Bu Meti di dalam mengimplementasikan apa yang ditemukan ini. Iya, sungguh luar biasa. Dia telah melahirkan model. Ya, model ini lahir karena hasil penelitian yang diramu ya melalui informasi dari
informan, baik informan kunci, informan utama, begitu pula dari informan pendukung. Maka Ibu Dr. Meti melahirkan satu model yang nanti model ini menjadi kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen, khususnya di dalam mengkaji kinerja anggota dewan. Dan tadi saya tanya, apakah ini bisa juga di provinsi lain? Ya, kenapa tidak? Karena ini adalah suatu model yang bisa saja dikutip oleh siapa saja peneliti akan datang, khususnya di dalam mengkaji kinerja organisasi. Lebih-lebih lagi kalau itu kinerja DPR. Alhamdulillah, tentu kalau ini betul-betul diterapkan dengan baik, kurang lebih 480 halaman dikali berapa huruf, ya kira-kira ada ratusan ribu huruf. Kalau ini betul-betul dilaksanakan dengan baik karena niatnya baik, dikaji dengan proses yang baik, menjadi ilmu pengetahuan, dan kalau itu diterapkan dan dinikmati oleh masyarakat, kesejahteraan masyarakat meningkat, maka satu huruf akan memberikan pahala. Pahalanya nanti akan mengalir, dan tidak hanya di dunia yang dirasakan, pasti di hari kemudian itu akan dirasakan, khususnya bagi Dr. Meti. Tetapi ingat, racik-raciknya ada tong sama pembimbingnya, promotornya, begitupun kepada penguji. Jadi saya penuh harap, mudah-mudahan ini juga menjadi pesan saya kepada Dr. Meti. 480 halaman ini jangan hanya menjadi hiasan daftar pustaka atau hiasan di lemari pustaka, akan tetapi betul-betul nanti disosialisasikan ini, ya, buat dalam bentuk buku sehingga ada hak ciptanya. Siapapun nanti yang mengutip model ini, dia akan kenang ini adalah punya Meti. Makanya tadi itu bukan MDG, MGPI, ya, itu Meti. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, saya terus terang sebagai promotor bersyukur dan sangat bangga karena seorang Ibu Dr. Meti mampu melahirkan suatu model yang akan kira-kira mempengaruhi pemikiran-pemikiran para ilmuwan yang ingin mendalami ilmu manajemen, ya, khususnya di dalam mengkaji persoalan-persoalan kinerja organisasi. Itu kesan dan pesan saya. Mohon Ibu Dr. Meti betul-betul ini disosialisasikan, ya, dibuat dalam bentuk buku nanti ini sehingga betul-betul tersosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk buku. Tapi sekali-sekali juga undang promotornya, ya, supaya menguatkan, apalagi Ibu Dr. Umi dengan Ibu Dr. Purnawati yang selama ini selalu memberikan perhatian khusus di dalam penyelesaian Ibu Dr. Meti. Tentu kami bertiga tidak selamanya memberikan wajah yang ceria ketika kita berhadapan, ya. Mungkin ada ucapan kami yang kira-kira kurang berkenan di hati Ibu membimbing, tetapi yakin sesungguhnya kami itu niat kami membimbing Ibu, walaupun mungkin sedikit marah-marah saya sebagai promotor, coret ini terus terang. Dan Mile adalah saksi hidup. Iya, karena setiap sidang komisi ada berapa banyak? Sidang komisi itu ada berapa tahapan? 8 tahapan yang harus dilalui oleh setiap calon dokter di setiap angkut ini. 8 tahapan. Mulai dari sidang komisi 1 sampai pada promosi dokter ini.
Dan setiap sidang komisi, seminar hasil ujian tutup, ada saja yang harus dicoret, diganti dan sebagainya. Dan saya tahu bahwa Ibu Meti ini memang calon doktor, ya. Walaupun beliau di Jakarta dan nilai yang harus badannya turun sedikit untuk memperhatikan itu, ya saya kenal Dembile karena Dembile lah yang mendampingi di dalam setiap kali perbaikan, ya, sampai kemarin pada ujian tutup. Itulah kenangan saya, Bapak Ibu sekalian, terhadap Ibu Meti. Selamat kepada Ibu Meti. Harapan kami bahwa apa yang Anda teliti, apa yang Anda analisis, bahkan sampai melahirkan suatu model, kiranya ini betul-betul dapat bermanfaat bagi dapat bermanfaat, ya, bagi pelaksanaan di DPR dimanapun itu yang ingin menerapkan model yang saudara. Saya kira itu. Saya ucapkan selamat juga kepada Bapak suami dari Pak Ibu Dr. Umi. Tadi hampir saya salah, yang mana sebenarnya ini suaminya Ibu Dokter ini. Saya WA Ibu Pak Demile, ya, Pak Demile, ya. Ya, saya tidak bohong itu, ya. Kita ini akademisi harus jujur, ya. Jadi nanti kalau ada yang mau menyaksikan apakah asli atau tidak asli ijazahnya Ibu Meti, silakan berhadapan dengan ketua prodi dan sekretaris. Itu pasti kami terbuka siapapun itu, karena memang adalah berproses. Jadi saya WA, yang mana suaminya Ibu Meti? Dia bilang itu yang pakai batik. Oh ya, alhamdulillah. Iya, tidak pakai seragam. Oh iya, terima kasih. Jadi begitu, Bapak Ibu sekalian. Itulah kenangan saya selama membimbing Ibu Meti, Dr. Meti selama kurang lebih 3 tahun di dalam hal dan inilah hasilnya disertasi. Sekira demikian, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur, ya. Ada yang paling saya ingat itu. Ini sebenarnya tadinya Ibu Meti itu diarahkan untuk mengkaji penelitian ini secara kuantitatif. Begitu. Tetapi Ibu Meti ada juga keraguan menyampaikan kepada saya. Jadi melalui Ibu Dr. Umi, Prof, Ibu Meti itu, ya, kesanggupannya adalah kualitatif. Seperti itu. Lama ini diperbincangkan. Tunggu dulu, saya harus koordinasi dengan Pak Direktur. Karena ini adalah hasil dari sidang komisi. Belum sidang komisi, ya, di proposal. Tunggu, saya harus. Itu Ibu Meti betul-betul kalau kualitatif dia bisa, Prof. Ya, tapi tidak bisa saya katakan bisa diganti. Saya harus konsultasi dulu dengan Pak Direktur. Nah, itu begitulah etikanya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tidak langsung meng-ACC bahwa berubah jadi jadi kualitatif. Akhirnya saya konsultasi dengan Pak Direktur. Pak Direktur katakan, ya kalau memang seperti itu pertimbangannya, silakan. Maka berubahlah menjadi kualitatif. Itulah saya merasa bangga. Karena ternyata Ibu Meti buktikan bahwa apa yang dia minta itu, dia bisa tunjukkan, dia mampu selesaikan secara kualitatif. Begitu. Seandainya ini juga tidak selesai dengan baik, ya, tentu suatu penilaian terhadap Ibu Meti. Terima kasih Prof atas petunjuknya selama ini, Pak Ketua. Terima kasih
para penguji masukan-masukannya, dan tentu ini penguji eksternal yang sungguh luar biasa di dalam memberikan. Nanti penguji eksternal juga akan menyampaikan keluar bahwa saya itu adalah pengujinya itu anggota DPR RI dan betul-betul bisa dibuktikan keasliannya. Nah, silakan kalau mau membuktikan disertasinya, nah, sungguh luar biasa. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang berlebih. Dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa selamat datang Bapak Anwar Farouk Eskom MM, Wakil Ketua D2 DPRD Kota Makassar, Ibu Yeni Rahman SSI, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Wilayah 1 Makassar, Bapak Askar SEMM. Selamat datang Pak. Acara selanjutnya sambutan oleh Ketua Siamkom Makassar kepada Bapak Dr. Gunawan SEMNC, dipersilahkan dengan hormat. Yang saya hormati semuliakan Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Siamkom Makassar, yang Profesor Dr. Haji Matalata SMSI, Ketua Dewan Guru Besar Profesor Dr. Haji Ansar SMSI, orang tua saya juga, kemudian para tim penguji eksternal Profesor Dr. Insinyur Andi Naidan Aing, Bapak Dr. Abdurrahman, Rektor UIT, terima kasih banyak, kemudian para kopromotor Ko1 Ibu Dr. Hajumi Farida, Bu Dr. Kurniati Sandra STMM, ini yang sangat intens sekali memberikan support kepada kepada Ibu Dr. Meti, kemudian juga Pak Dr. Anda Dr. Haji Abdullah, teman sejawat juga sebagai dosen pasca sarjana. Kemudian para tetamu, yang pertama saya ucapkan selamat berbahagia kepada keluarga, terutama kepada suami dulu. Yang tadi saya perhatikan, saya tidak perhatikan Ibu Dokter, yang saya perhatikan Bapak, karena Ibu Dokter santai menjawab, Bapak yang tegang untuk mendengarkan. Nah, makanya berubah terus posisi kursinya, posisi duduknya. Iya, kami di dosen Pak di akademis memang belajar psikologi juga. Oh, Bapak ini kayaknya dia mau menjawab, tapi bukan dia yang tampil. Tadi disampaikan Pak Prof itu nanti beda rasanya setelah menjadi dokter. Ya, tetapi walaupun bagaimana Bu Dr. Meti, surga ada di tangannya seorang suami. Walaupun Ibu nanti Bu Dokter menjadi profesor ke depan, insya Allah tetap patuh kepada suami. Itu pesan-pesan. Kemudian saya muliakan hormati para anggota dewan yang hadir di sini. Ini Kang Anda, biasa ketemu di Nurul Fikri sekolah ya. Alhamdulillah sudah menjadi anggota dewan. Kemudian Ibu anggota dewan juga, Pak Kepala Dinas, kemudian para keluarga, ya tadi disebut milih, kemudian ini setiap ketemu ada ujian, ketemu sama saya juga. Ibu ya, ada ibunya Bu Dr. Meti ada? Orang tua Bu Jobeda, mertua? Oh, alhamdulillah ini. Ya, jadi dokter nih anak. Iya, anaknya ada? Ada ikut? Ada ya, Ustaz? Ada anaknya? Iya, maksud saya anak tak. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Para unsur pimpinan yang hadir di Siamkom Makassar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini sudah menjelang siang kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam acara ujian promosi doktor. Alhamdulillah sudah tercapai kepada Ibu Dr. Meti dan menghasilkan sebuah konsep. Lalu pula kita kirim dan salam taslim kepada junjungan baginda Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian,
saya sebagai unsur pimpinan STIAMKO Makassar mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pasca Sarjana, pengelola UBPS program Pasca Sarjana STIAMKO Makassar, kepada Pak Direktur, Pak Prof. Matalata dan Prof. Ansar, Bu Dr. Umi, Pak Bu Dr. Umi dan teman-teman dosen yang tak bosan-bosannya, tak jenuhnya dengan segala upaya dan kemampuan akademisnya membawa melahirkan 28 doktor, ini kalau saya 28 ya, Bu Dr. Umi ya, ke 28. Karena alhamdulillah kemarin Bapak Ibu sekalian kita sudah melaksanakan ketiga kalinya wisuda di Klaro, itu ada kurang lebih sekitar 14 orang, yang pertama 13, kemudian yang kedua 14, dan ini insya Allah akan menyusul ke penamatan pengukuhan nanti di bulan-bulan insya Allah bulan tahun depan di bulan April atau Mei. Jadi ini yang pertama untuk angkatannya, selanjutnya di wisuda untuk program doktor. Yayasan juga menyampaikan terima kasih apresiasi kepada para pengelola, Pak Prof, ini atas dedikasinya, karena alhamdulillah beliau juga semua ini dengan unsur pimpinan lain kami sudah mencapai akreditasi kembali, akreditasi baik sekali untuk institusi kami. Beberapa bulan kemarin STIAMKO sudah mencapai akreditasi baik sekali, kemudian kami Prodi Manajemen S1 sudah mencapai baik sekali, kemudian program Pasca Sarjana khususnya Magister Manajemen itu mendapat akreditasi baik sekali, dan kemudian ya terima kasih. Kemudian sementara tadi lagi menguji, saya lagi berkomunikasi dengan orang Ban PT. Insya Allah kita akan mendapat baik sekali untuk program khusus akuntansi. Ya, jadi tetap ada komunikasi dengan pusat. Dan saya juga mau menyampaikan kepada keluarga yang telah mempercayakan kepada kami sehingga Ibu Dr. Meti bisa percaya hadir di kampus kami sebagai alma mater. Dan ini juga jangan berhenti belajar Bu Dokter. Ya, insya Allah Bu Dokter dan teman-teman dokter yang sudah selesai, ada ini Bu Dr. Saribulan, ini seniornya ini, iya, tetap berdedikasi keilmuannya, dan kalau bisa ada waktu, insya Allah nanti tadi sudah sampaikan Pak Prof. Ansar, kalau ada waktu kami mengundang sebagai dosen praktisi untuk mendedikasikan apa yang telah didapatkan di keilmuan sebagai seorang dokter. Jadi jangan berhenti belajar. Ya, besok lusa Ibu Dr. Meti, nanti teman-teman dokter juga bisa menjadi seorang guru besar. Jadi ini strata tertinggi Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi strata di atasnya. Iya, beda kalau handphone Samsung itu sudah S227, kalau kita ini masih S3. Iya. Saya selaku unsur pimpinan mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia ya, yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Dan kalau misalnya Bapak Ibu tadi Bu Dr. Meti sudah sampaikan ada calon saya, dan juga tadi saya sudah sampai ketemu sama Pak Dewan. Ini sebentar Bu, melalui Bu Dr. Umi, memang dia bagiannya beliau ini Kominfo, memang retorika dokternya bagus sekali nih, membujuk. Saya auranya bagus sekali ya. Nah ini sebentar sudah mengambil formulir ini kayaknya Pak Dewan ini. Ya, sudah ada pembuktian dan ini berproses dan ada hasilnya. Yang terakhir Bu Dr. Meti ini nanti harus dipublikasi, berubah buku dan dibuatkan haki, masukkan semua para promotor, silahkan wajib. Kalau mau masukkan penguji juga boleh, kalau mau diizinkan, kalau tidak diizinkan tidak apa-apa. Makanya tadi saya bilang sama Prof. Matalata, dimasukkan aja gitu Prof, bilang mudah-mudahan. Yang terakhir sekali saya ingin berpantun, ya, ikan mairo ikan cakalang, kalau mau jadi dokter seperti Dr. Meti, masuk di AMKO. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kesan dan pesan. Kesan dan pesan dari dokter baru kepada Dr. Meti Rahmatia, SPD SEMM, dipersilakan dengan hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati jajaran pengurus yayasan, yang saya hormati para promotor, yang saya hormati ada juga penguji eksternal yang luar biasa, ya, yang cukup panjang pertanyaannya. Alhamdulillah, ternyata bisa dilalui step by step dan akhirnya mengiring saya untuk menyelesaikan studi yang mana tidak ada lagi di atasnya, yaitu memang paling berat, yaitu dalam menjajaki promosi untuk doktor. Jadi promosi doktor itu memang mempunyai tantangan yang sangat luar biasa, ya. Tentunya tantangan di sini saya pertama selaku seorang ibu, yang kedua juga seorang istri, yang ketiga juga anak-anak yang selalu menginginkan perhatian dari seorang ibu, kemudian belum lagi dari tuntutan dari masyarakat dan sebagainya. Nah, ini alhamdulillah sampai detik ini sehingga saya bisa berdiri di depan saudara-saudaraku semua yang saya cintai. Ada ibunda saya, Haji Jubaida, beliau juga yang selalu mengingatkan saya untuk menjaga kesehatan. Terima kasih Haji Jubaida yang saya cintai, yang saya muliakan. Kemudian suami saya yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih semua. Kemudian sebagai bukti dalam menjalankan doktoral ini, ada Ibu Yeni samping kiri saya. Beliau sangat memahami dan tahu bagaimana saya membuat rangkaian daripada disertasi kualitatif ini sebagai informan saya. Ya. Terima kasih Bu Yeni yang mensupport saya, dan saya cantumkan mohon maaf dalam disertasi ini Bu Yeni adalah saksi hidup saya ketika saya mengadakan wawancara dengan beliau. Terima kasih. Sebagai kunci informan juga ada Pak Gubernur di sana dengan Wakil Gubernur sebagai kunci primer informan pertama. Beliau mengucapkan juga salam untuk AMKOP. Saya mengumumkan bahwa saya adalah mahasiswi AMKOP S1, S2, kemudian jenjang S3, yang mana AMKOP luar biasa, tidak ada keraguan di dalamnya. AMKOP mendidik saya untuk menjadi manusia yang selalu tunduk, qanaah dalam keilmuan, membimbing saya dengan penuh segenap jiwa dan raga untuk menjadi manusiakan manusia. Dalam kutipan saya mengingat, ya, karena saya adalah santri, ya, laulal ilmu lakan nasukal bahaim. Seandainya tidak ada ilmu, maka manusia diciptakan seperti binatang. Nauzubillah. Di sini saya mengambil barometer bahwasanya keilmuan itu terus kita gali, kita jaga sampai kita tidak mampu otak kita untuk menerima ilmu tersebut. Jadi frekuensi kognitif dalam otak kita itu akan selalu menanyakan, kalau fisik boleh untuk perawatan, muka untuk perawatan, tapi untuk otak selalu diisi dengan ilmu dan ilmu. Saya menerapkan kepada anak saya, jadikanlah kamu orang yang menjadi haus akan ilmu. Begituan keilmuan saya di DPRD Provinsi, DPR RI sangat terbatas. Saya mesti mengkaji banyak tentang hal. Saya di sini sarjana AMKOP, manajemen, S3 manajemen, tapi saya harus mempelajari ilmu hukum. Ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan itu inisiasi saya untuk selalu ingin belajar dan belajar. Untuk itu hadir di sini, alhamdulillah di tengah hari ini yang sangat berbahagia, ada Profesor Ibu Aisyah, ada Ibu Fatma. Saya meminta kepada beliau ini, Pak Doktor, Pak Profesor, ingin saya belajar bagaimana belajar mengkaji
hafalan Quran dengan cepat. Saya bilang mudah-mudahan bisa mengeluarkan kepada saya dan bisa mengimplementasikan daripada disertasi saya, kajian saya mengenai analisis DPRD. Ternyata menjadi anggota DPRD itu tidak selamanya tidak benar. Banyak anggota DPRD itu benar dan baik. Kenapa? Apabila dia menjalankan instrumen kinerja-kinerjanya selaku legislasi. Di sini saya ingin mengangkat disertasi saya, bahwasanya ada acuan, bahkan ada penelitian sebelum dan sesudahnya saya menambahkan penelitian ini, semoga jadi panduan dan kemudian kelak disertasi ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan keluarga dan umumnya bagi masyarakat lapisan bawah sampai lapisan sedemikian rupa sampai merata. Inilah wujud saya sehingga saya melahirkan disertasi ini tentunya dengan tuntutan dan kesabaran para promotor, kemudian juga tadi dari teknik menulis. Terus terang saya ada lemah dalam tulisan, tetapi dengan support Ibu Dr. Farida, Ibu Kurnia dan yayasan di sini semua membenahi, mengoreksi tulisan-tulisan saya dengan penuh ikhlas dan ketekunan. Alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia dan puji kesyukuran mudah-mudahan menjadi diri jadi qanaah, mengemban ilmu dengan menggelar doktor yang bisa diimplementasikan nanti dan bermanfaat khususnya untuk masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ayo, di sini sudah mendaftar para dokter. Ini ada yang sebentar lagi mewakili Kepala Dinas Pendidikan. Insya Allah akan menyelesaikan dokternya. Saya juga menggugah spirit teman-teman di DPR agar mengupgrade keilmuan, kemudian juga mengkaji. Sekarang zaman sudah terbuka dan mudah sekali mencarikan informasi dari manapun untuk menyelesaikan gelar dokter. Dan saya sebagai alumni AMKOP, insya Allah di tempat ini saya mendapatkan ilmu yang banyak dan semoga teman-teman yang akan mengikuti langkah dokter maju tak gentar. Terima kasih banyak semuanya yang saya cintai, yang saya sayangi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan piagam sertifikat kepada tim penguji eksternal, penguji lintas bidang ilmu dan tim promotor oleh Ketua Stiamkop Makassar kepada Bapak Dr. Gunawan SEMSI dipersilakan mengambil tempat. Mati lampu. Bahaya. Oh, berarti